Yesus bait Allah yang sejati. Ternyata untuk menjadi sejati tidak mudah. Kalau perlu diubah namanya. Maka ada lagu begini. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia. Harum namanya tuh harum Bapak Ibu. Supaya sejati diganti Kartini kan gitu. Nah ternyata menjadi yang sejati itu tidak mudah. Begitu juga bait suci. Kita lihat gambar kita. Nah, lagunya gereja bagai bahtera di laut yang cerah, mengarahkan haluannya ke pantai Itulah gambaran sejati. Tempat Allah, bahkan Allah sendiri yang datang. Maka dikatakan tadi yang pertama simbol Allah datang itu kemah suci. Kenapa kemah? Karena memang bangsa Israel masih dalam perjalanan. Jadi gonta-ganti tempat tinggal pasang gitu. Jadi tidak selalu ada panitia pembangunan membuat gedung. Pertama kemah, lalu menetap. Itu gambar di bawah Yesus, itu gambar bait Allah di kota Yerusalem yang berkubah kuning itu. Lalu yang paling bawah adalah yang paling indah, GKJ Martayuda. Tentu gereja, bait suci, tempat ibadat ketika masih di bumi tidak ada yang sempurna. Di dalam pokok-pokok ajaran gereja kita dikatakan gereja adalah kerajaan Allah yang tidak sempurna. Jadi yang sempurna adalah Allah, yaitu Yesus yang datang. Kita akan belajar dari yang sejati itu. Tidak ada yang sempurna ketika di dunia. Ini buktinya. Nah, kita dengarkan lagunya. Bapak Ibu itu simbol-simbol gereja. Yang salah yang mana coba? Coba yang salah di situ. Ada yang tahu di mana kesalahannya? Kesalahannya di ayat. Bacaannya dari mana yang pertama? Bapak Ibu coba dibaca tadi. Keluaran itu apa? Oh, Kejadian. Ternyata pendeta itu manusia. Loh, saya kaget. Loh, salah ini ternyata. Ternyata harusnya Keluaran kok. Kebacot konangannya di sini. Oh, itu menunjukkan bahwa manusia termasuk pendetanya berdosa. Tidak sempurna. Harusnya Keluaran, disiapkan Kejadian. Ya sudah, nggak usah dibahas. Karena yang saya siapkan adalah Kejadian. Itu bukti saudara bahwa tidak ada yang sempurna. Bisa saja terjadi sebuah kesalahan konslet. Itu membuktikan bahwa yang sempurna, yang sejati hanyalah Tuhan Yesus, termasuk gereja-gereja itu. Ya, tidak ada yang sempurna lambang-lambang gereja. Di situ ada namanya GBI, tapi artinya sama satunya, artinya beda. Yang satu Gereja Betel Indonesia, yang satu Gereja Baptis Indonesia. GPDI. Apa singkatannya GPDI? Pantekosta. Yang benar Pantekosta atau Pentakosta? Kenapa kok Pantekosta? Terlanjur. Saya tanya pada orang, kenapa Pak Denny yang kalian dengar? Wih, ceritanya biar kebacot, saya daftar salah. Yo wes, rasa diganti kangelan. Nah, itu bukti bahwa tidak ada yang sempurna seperti konslet hari ini. Harusnya yang dibahas Keluaran, yang dimunculkan Kejadian. Saya pengakuan dosa Bapak Ibu. Nah,
Karena besok mau perjamuan kudus, ngaku dosa dulu. Nah, tidak ada yang sempurna. Mari kita lihat Mazmur. Kita lihat Mazmur. Lagunya Memberi diri bagi Allah sepenuh hati dan jiwa, taat dan setia di setiap langkah. suaranya siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu suaranya? Ari? Kayaknya saya juga nggak tahu. Mari kita baca 1, 2, 3. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Gema mereka terpancar ke seluruh dunia. Itu gambaran Mazmur bahwa Allah itu inklusif untuk semua. Tapi untuk menjadi inklusif itu kadang-kadang susah. Contoh nyata. Dulu majelis menetapkan bahwa aksi puasa sosial Paskah yang besok dikumpulkan sudah dapat kotak ya Bapak Ibu. Itu nanti dulu disepakati bahwa uangnya itu untuk sosial, untuk lembaga di luar gereja atau masyarakat non-Kristiani. Itu inklusif sekali, mulia sekali. Tetapi karena perjalanan waktu dinyang Bapak Ibu. Pernah satu saat kita butuh buat parkir, dananya kurang. Wah, ini kan parkir kan juga untuk masyarakat gereja. Kalau misalnya nggak dibuatkan nanti parkir di jalan mengganggu. Jadi ini untuk sosial. Boleh nggak ya Bapak Ibu? Kira-kira logikanya. Ayo, mau inklusif atau eksklusif? Boleh? Ya boleh-boleh saja. Tapi ya itulah manusia. Untuk menjadi lilin. Dirinya terbakar habis sok-sok nggak ikhlas. Masa duit-duitnya dewe kok dikek-kek kan gitu. Nah itu bukti. Banyak gereja-gereja yang inginnya eksklusif. Inginnya berbeda. Gak usah dengan masyarakat lah. Dengan gereja lain. Ingin lebih hebat. Lebih merasa baik. Sehingga buktinya apa? Ada yang sudah baptis tetapi belum kelebus harus diulang kan itu. Baptis ulang. Ini aturannya kami begini. Nah, banyak orang lupa bahwa Kristus itu tidak tersekat. Siapapun datang itu diterima. Baik yang kata asasi maupun yang belum diterima, bahkan datang langsung sakit. Ada Bapak Ibu datang langsung sakit kusta, ODGJ, diterima. Artinya gereja yang sejati, ibadat yang sejati adalah inklusif. Seperti gambaran pemazmur bagaimana pekerjaan tangannya itu bergema, berguna bagi dunia. Mari kita mencoba untuk belajar, membakar, membongkar hati kita yang kadang-kadang ingin eksklusif. Hari ini ibadat yang sejati, gereja yang sejati, hati kita lah selalu peduli untuk bisa berkarya menggemakan kebaikan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Dan salib yang kau pilih memulihkan, mengangkatku. mari kita baca bersama dari 1 Korintus 1, 2, dan 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitahuan itu adalah kekuatan Allah. Salib atau bahasa Yunaninya stauros, cross, palang. Secara faktual, salib adalah bentuk hukuman yang paling rendah, paling hina, paling menjijikkan. Orang yang disalib adalah orang yang paling dianggap berdosa.
Karena katanya simbol salib adalah simbol di mana ada di tengah-tengah di udara orang apa ini bahasa Jawanya, dipenteng. Itu tidak sampai ke langit, ditolak langit, tidak menyentuh bumi, ditolak bumi. Bayangkan orang yang ditolak langit, ditolak bumi. Bahkan yang sejati, yang asli, orang salib itu adalah telanjang bulat. Nggak tahu kenapa nggak telanjang bundar. Karena itu dipermalukan. Karena etika saja maka Yesus ditutupi, dipermalukan. Orang yang paling jahat dan berdosa. Bahkan matinya pun pelan-pelan saja. Bayangkan, sampai darahnya habis, cairannya habis disengat matahari. Itu gambaran hukuman salib. Maka itu bagi dunia itu hukuman terbodoh. Bahkan biasanya ada sindiran kalau ada orang masuk Kristen, hati-hati sesuk matimu di salib. Tetapi gambaran hina ini dibalik, ingin dijungkir balikkan logika dunia dengan logika Kristiani. Bahwa disitulah pengorbanan orang yang siap untuk mengorbankan diri, bukan mengorbankan orang lain. Kehidupanlah akan dirasakan. Ketika siap untuk menanggung penderitaan orang lain, ketika orang lain tidak mampu, termasuk tidak mampu mengakui kesalahannya, maka itulah teologi Kristen. Itulah tempat ibadah yang tidak sibuk untuk mencari nama, untuk tidak sibuk mencari perbedaan yang lebih hebat dibandingkan orang lain. Itulah kekuatan kita. Kekuatan kita itu bukan menunjukkan hebatnya kita lebih baik daripada orang lain, sehingga bisa menarik jemaat-jemaat yang ada di sana. Dicarilah. Bukan, kalau dicari mas mending dicurilah kan itu. Para domba-domba yang kayaknya punya kapital yang besar. Banyak gereja-gereja tempat ibadah hari ini menunjukkan kekuatannya. Itu bukan kekuatan Tuhan, tapi kekuatan lembaga, kekuatan manusia, kekuatan organisasi. Hari ini Tuhan ingatkan, bukan itu. Teologi salib, ketika kekuatan Tuhan terpancar dari tempat ibadah yang peduli, yang bisa menjadi berkat bagi kanan dan kiri. Tapi hari ini masih ada tempat-tempat ibadah yang belum bisa berdamai. Kita nggak akan menyalahkan yang di luar, karena kita bicara akan diri kita sendiri. Mari. Mungkin saja kita belum menunjukkan kekuatan Tuhan, tapi kita menunjukkan kekuatan manusia yang mungkin membuat sakit hati, yang mungkin membuat curiga. Hari ini mari kita ada menjadi kekuatan yang memancarkan kekuatan kita. Itulah bait suci yang sejati. Yang terakhir, mari kita baca Bapak Ibu 1, 2, dan 3 dari Yohanes. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Hati-hati, ini sensi Bapak Ibu. Dikatakan bukan pusat ekonomi. Hati-hati, bukan pusat. Tapi kalau dampaknya, boleh enggak berdampak ekonomi itu tempat ibadat? Boleh. Setelah ibadat ini ada rapat apa Pak Tony?
rapat anggota tahunan Koperasi Berkah. Siapa jujur yang merasa diberkati oleh Koperasi Berkah? Pertama saya ini Bapak Ibu. Saya ini aktivis yang ambil pinjaman. Siapa yang tidak bisa menolak kebutuhan ekonomi? Tapi ingat, bukan pusat. Bukan menjadi saingannya Tuhan. Ketika Tuhan Yesus menjadi pengkhotbah, menjadi tabib yang menyembuhkan, mengusir orang kerasukan setan, tidak pernah berganti profesi menjadi dokter. Bayangan kalau itu dokter, itu mesti yang lain kalah saingan Bapak Ibu. Hari ini gereja, tempat ibadah boleh berdampak apapun. Menjadi berdampak bagi ekonomi jemaat, maka ada namanya PEJ. Yaitu PEJ singkatan dari Pemberdayaan Ekonomi Jemaat. Itu tapi ingat, bukan hanya ekonominya. Kadang-kadang Bapak Ibu ketika ada visitasi, ada yang mengatakan, Pak, kalau itu mesti diomong duit, usaha dodolan, nah kan gitu. Kadang-kadang ada yang bosen ya. Nah, hari ini boleh tempat ibadat itu berdampak bagi perekonomian, tapi bukan mengubah gereja menjadi kantor ekonomi. Hati-hati, bukan jadi pusat saja. Kadang-kadang ada cerita Bapak Awi di sebuah gereja, ya itu dengan usulan ibu-ibu, kalau persekutuan itu dimulai dengan arisan. Loh, menarik ini. Boleh nggak ya arisan? Ya tentunya kalau tanpa ada kendala ya boleh. Akhirnya arisan Bapak Ibu. Nah, yang terjadi apa? Kalau yang sudah dapat arisan tinggal gentian ngurun, nggak datang persekutuan. Dan yang parah lagi, di sebuah gereja itu betul nyata, ketika arisan ada uangnya yang hilang. Wah, arisan di gereja uangnya hilang. Padahal nggak tahu, kadang-kadang mungkin lupa, belum dibawa. Tapi kan ceritanya ketika arisan di gereja ada uang yang hilang. Loh, itu dampaknya dahsyat Bapak Ibu. Oh, di mana? GKJ Mertoyudan, hati-hati. Artinya hati-hati, bolehlah. Memang salah satu syarat pada saat itu kurban, membawa binatang kurban, tetapi bergeser supaya praktis, disediakan kurban di situ, biar praktis. Kira-kira tentu kalau dibedah banyak hal. Kira-kira kalau datang ke situ lupa membawa korban binatang masih oke. Lupa membawa uang, kira-kira ngapain? Utang. Loh, bayangkan, nanti ada pengumumannya. Orang-orang jemaat yang belum bayar utang korban adalah 1. Bayangkan bisa ruwet itu Bapak Ibu. Tapi itulah gereja. Itulah tempat ibadah yang tidak sejati. Sehingga ketika kita mendengar sebuah kekurangan, sebuah berita miring tentang bait suci, hari ini kita slow, karena yang sejati adalah Tuhan Yesus. Bukan berarti slow langsung kita acuh tak acuh, tapi kita menyadari, mari kita berusaha menjadi yang sejati, walaupun mungkin itu tidak akan pernah bisa, tetapi itu sebuah cemeti. Biarlah cambuk Yesus yang mengamuk itu juga masih bergema bagi kita. Agar tempat-tempat ibadat yang kita miliki hari ini benar-benar bisa lebih sejati. Bisa lebih memprioritaskan hal-hal yang rohani. Kalau ternyata ada banyak yang membuat kita kecewa, ada banyak yang membuat kita sakit hati di dalam peribadatan, baik di gereja, di kelompok, maupun pelayanan-pelayanan gereja. Mari firman Tuhan hari ini semakin mendewasakan kita.
Mari kita saling bergandengan tangan untuk berusaha menciptakan tempat ibadah yang semakin berkenan bagi Tuhan, dan Tuhanlah yang akan menyempurnakan. Amin. Saat teduh bagi kita.